Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve. Pertama-tama saya mau buat disclaimer kepada semua audiens, bahwa video ini ditujukan kepada para pengikut Kristus di dalam gereja Katolik dan kepada siapa saja yang ingin mempelajari iman Katolik dengan tulus dan jujur. Tujuannya adalah katekese untuk memperkuat iman kepada Yesus Kristus dan memberikan tambahan pengetahuan tentang ajaran Kristiani di dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, yang bersumber pada 3 pilar kebenaran yaitu Alkitab, tradisi suci gereja, dan magisterium gereja. Selain itu, video ini bersifat apologetik. Artinya, konten video ini berisi argumentasi-argumentasi yang mempertanggungjawabkan kebenaran ajaran iman Katolik. Jika Anda bukan beragama Katolik, saya tidak menyarankan Anda untuk lanjut menonton karena ajaran iman yang dijelaskan mungkin berbeda dan tidak sesuai dengan ajaran iman di dalam agama Anda. Namun jika Anda tetap ingin lanjut menonton, itu adalah hak Anda masing-masing sebagai pribadi yang memiliki kehendak bebas dan saya tidak bisa melarangnya. Jika Anda tidak setuju dengan ajaran iman Katolik yang dijelaskan di dalam video ini, tidak apa-apa. Toh, ini bukan ajaran agama Anda. Sekarang mari kita simak videonya. Damai Kristus. Saudara-saudariku umat Katolik. Dogma Maria yang lahir dan mati tanpa noda dosa adalah dogma yang paling ditentang oleh kaum Protestan, apalagi yang anti-Katolik. Dasar kekhawatirannya adalah bila Maria tidak berdosa, maka Yesus bukanlah juru selamat Maria. Pandangan mereka seperti ini sangat keliru. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Maria membutuhkan juru selamat yaitu tiada lain adalah putranya sendiri. Ini adalah iman Katolik. Oleh karena itu, Maria telah ditebus oleh Yesus putranya dengan cara yang sangat unik. Ia telah dirancang sedemikian rupa untuk menjadi bejana yang suci yang mengandung inkarnasi Allah menjadi manusia serta memberikan daging dan darahnya untuk menjadi daging dan darah Sang Allah Putra. Logika sederhananya adalah karena Yesus adalah Allah, maka daging dan darah Yesus tidak boleh dinajiskan oleh noda dosa manusia, karena Allah adalah Maha Kudus. Oleh karena itu, daging dan darah manusia yang mengandung Yesus harus dan wajib suci tak bernoda. Maka, daging dan darah Maria haruslah suci tak bernoda. Katekismus Gereja Katolik atau KGK 508 mengajarkan sebagai berikut. Dari antara turunan Hawa, Allah memilih perawan Maria menjadi bunda anaknya. Penuh rahmat, Dia adalah sebuah penebusan termulia. Lihat dokumen Sacrosanctum Concilium atau SC 103. Sejak saat pertama perkandungannya Maria dibebaskan seluruhnya dari noda dosa asal dan sepanjang hidupnya ia bebas dari setiap dosa pribadi. KGK 491 mengajarkan sebagai berikut. Dalam perkembangan sejarah, gereja menjadi sadar bahwa Maria dipenuhi dengan rahmat oleh Allah. Lukas 1 ayat 28, sudah ditebus sejak ia dikandung. Dan itu diakui oleh dogma Maria dikandung tanpa noda dosa, yang diumumkan pada tahun 1854 oleh Paus Pius ke-9, bahwa perawan tersuci Maria sejak saat pertama perkandungannya oleh rahmat yang luar biasa dan oleh pilihan Allah yang Maha Kuasa karena rahmat Yesus Kristus, penebus umat manusia, telah dibebaskan dari segala noda dosa asal. DS 2803. Catatan, DS atau Denzinger Schonmetzer, kumpulan definisi dan pernyataan gereja mengenai ajaran iman dan moral. KGK 492 mengajarkan sebagai berikut. Bahwa Maria sejak saat pertama ia dikandung, dikaruniai cahaya kekudusan yang istimewa, Lumen Gentium atau LG56, hanya terjadi berkat jasa Kristus, karena rahmat putranya, ia ditebus secara lebih unggul, LG53.
Lebih dari pribadi tercipta yang manapun, Bapa memberkati dia dengan segala berkat rohnya oleh persekutuan dengan Kristus di dalam surga. Efesus 1 ayat 3. Allah telah memilih dia sebelum dunia dijadikan, supaya ia kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Bandingkan Efesus 1 ayat 4. KGK 493 mengajarkan sebagai berikut. Bapak-bapak Gereja Timur menamakan Bunda Allah yang suci sempurna atau Panhagia. Mereka memuji dia sebagai yang bersih dari segala noda dosa, seolah-olah dibentuk oleh Roh Kudus dan dijadikan makhluk baru. LG 56. Karena rahmat Allah, Maria bebas dari setiap dosa pribadi selama hidupnya. Berikut ini saya tampilkan video seorang Protestan yang sangat anti-Katolik. Dia menyerang iman Katolik yang meyakini Bunda Maria tidak berdosa. Orang ini sampai-sampai menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Ia bahkan menyamakan gereja Katolik dengan sekte sesat Saksi Yehova dan agama Islam dalam hal kesesatan. Padahal semua yang dia katakan dalam videonya ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh 5 orang Bapak Reformasi Protestan terkait Bunda Maria. Artinya semua tuduhan kesesatan yang dialamatkan ke gereja Katolik, tanpa dia sadari dialamatkannya juga kepada para Bapak Reformasi pendiri Protestan. Setelah video orang ini, saya akan tampilkan video dari Bapak Bambang Nursena yang mengajarkan bahwa jika terkait Bunda Maria, ajaran-ajaran Protestan kontemporer saat ini sudah begitu jauh tersesat dibandingkan dengan ajaran para Bapak Reformasi Protestan. Selanjutnya saya akan melanjutkan katekese ini dengan menampilkan ajaran-ajaran 5 Bapak Reformasi Protestan yaitu Martin Luther, John Calvin, Ulrich Zwingli, John Wesley, dan Thomas Cranmer tentang Bunda Maria. Mari kita simak video si penyesat ini yang namanya Almofu. Namun sebelum itu, tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video dari Katolik Harus Tahu dan tim kami semakin bersemangat membuat video-video apologetik Katolik. Silahkan simak videonya. Iya, saudara, beberapa waktu yang lalu saya membuat video yang menunjukkan bahwa ada kesamaan watak antara 3 kelompok ini ya, SSY, Polemikus Islam, dan juga Katrom dalam hal mencaplok ayat Alkitab secara liar dan kurang ajar untuk mendukung ajaran mereka yang tidak karu-karuan, tipu-tipu mereka yang luar biasa menggelikan itu. Menggelikan? Lucu saja mendengar kau samakan gereja Katolik dengan sekte Saksi-Saksi Yehova, bahkan sama Polemikus Islam. Harusnya itu kau tahu diri untuk menyamakan Saksi Yehova dengan gereja Katolik. Tidak level sama sekali, Om. Saksi Yehova itu justru selevel dengan kalian. Kalian itu komunitas gerejawi Protestan yang terus-terusan membelah diri menjadi puluhan ribu sekte dengan penafsiran Alkitab berbeda-beda satu sama lain. Kau sadar diri sedikit, kalian itu sekte. Kau dengar-dengar baik-baik ini ya. Gereja Katolik itu institusi religi tertua di dunia. Sudah berusia 2024 tahun. Walaupun begitu banyak persekusi, aniaya, pengkhianatan maupun pemberontakan, gereja Katolik itu tidak hancur atau tidak hilang, Om. Masih ada hingga detik ini. Kenapa bisa? Itu karena janji Tuhan Yesus, Om, di dalam Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu. Alam maut tidak akan menguasai gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Makanya masih berdiri kokoh dan teguh hingga sekarang. Gereja mengikuti satu penafsiran terhadap ajaran Alkitab, ajaran moral dan etika. Ajaran kami itu di seluruh dunia sama, Om. Karena kami setia berpegang pada satu ajaran Tuhan Yesus berdasarkan Alkitab, tradisi suci gereja, dan magisterium gereja.
Kami sudah melakukan 22 kali konsili sejak didirikan, ya. Gereja Katolik itu yang mengkanonisasi Alkitab melalui konsili-konsili dan para paus di abad keempat, ya. Jadi itu Alkitab yang kau pegang dan kau tafsirkan seenak perutmu, itu ditetapkan susunannya oleh Gereja Katolik, Om. Protestan belum lahir, kau apalagi belum lahir, belum dibikin, ya. Tiba-tiba kau datang klaim tafsiranmu paling benar, tafsiran Gereja Katolik salah. Pusing kepala berbi, ya. Kalian kan itu terus membelah diri, ya, karena perbedaan dan ketidaksetujuan penafsiran satu pendeta dengan pendeta yang lain, ya. Penafsiran Gereja Katolik itu tidak level dengan penafsiran pribadimu, Om, ya. Bahkan dengan penafsiran semua sekte Protestan yang ada di dunia ini digabung satu kaligus, ya. Kau tahu itu? Kalian itu sudah dianatema di Konsili Trente, ya. Kalaupun kamu masih ada sampai sekarang dan kamu diakui sebagai satu agama, itu kami menghormati kalian sebagai satu agama yang berbeda keyakinannya dengan Gereja Katolik. Cuman kalian itu terlalu sering reseh dengan penafsiran dan iman ajaran Gereja Katolik. Sebenarnya saya tidak perlu merespon bacotmu ini, tapi ini perlu saya lakukan untuk menguatkan saudara-saudara seiman Katolik saya, ya, supaya mereka itu jangan disesatkan oleh iblis yang mengaku malaikat. Lalu satu lagi hal penting, tidak perlu kau bawa-bawa agama Islam. Mereka itu punya keyakinan berbeda, mereka itu punya iman sendiri, mereka itu tidak beriman kepada Yesus Sang Juru Selamat. Urusan mereka mau mengimani ajaran Yesus atau tidak perlu kau menyebut mereka sesat, itu urusan mereka, ya. Saya juga telah menunjukkan bahwa dari Alkitab itu terlalu banyak dasar untuk menunjukkan bahwa Bunda Maria itu juga adalah orang berdosa, mengalami kebejatan total, mengalami kebejatan total, mengalami kebejatan total, mengalami kebejatan total. Bung, betul-betul kau gila. Ibunya Tuhan Yesus ini yang kau bilang bejat total. Bunda Maria kau sebut bejat. Di mana dasarnya dalam Alkitab yang mengatakan Bunda Maria bejat total? Di mana, Bung? Kasih keluar itu ayat. Tidak usah kita pakai ayat Alkitab, kita pakai common sense saja. Mau tidak? Kalau saya sebut ibumu bejat, ya, kau rela tidak kalau saya mengejek ibumu sebagai orang bejat? Ibunya Almofu bejat. Rela kau kalau ada orang mengatakan ibumu bejat? Wahai Almofu, ini adalah ibu Tuhan Yesus, ibu Allah Putra yang mengandung Tuhan Yesus selama 9 bulan, menderita sakit ketika melahirkan Allah Putra, ya, membesarkan Allah Putra hingga menjadi dewasa. Ini ibu Tuhan, kasihan. Dan kau menyebut ibu Tuhan dengan bejat total. Sedangkan kalau kau pergi ke rumah temanmu saja, pasti kau akan sangat menghormati ibu temanmu. Yang kau datangi rumahnya, kau pasti akan bilang, "Selamat pagi tante, apa kabar tante, sehat-sehat?" Ini terhadap ibu Tuhan Yesus kau mengatakan bejat total. Semoga Tuhan Yesus mengampuni jiwamu. Tapi dia juga adalah orang saleh yang memang dipilih, ya, orang berdosa yang dipilih, dipanggil dan dijadikan saleh oleh Tuhan. Dan dalam hal ini untuk Bunda Maria adalah diberikan kehormatan untuk melahirkan
juru selamat, begitu ya. Tapi bahwa dia adalah orang berdosa, ya. Oke, karena kau penganut sola scriptura atau hanya Alkitab, maka saya mau tanya, berikan saya ayat yang mengatakan Maria ibu Yesus adalah orang berdosa. Begini, saya jelaskan secara singkat saja dulu ya. Yesus itu, saya percaya bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia, dan saya juga yakin kau juga percaya seperti itu. Nah, Allah yang menjadi manusia itu akan masuk ke dalam tubuh untuk dikandung dan berinkarnasi. Nah, Allah itu suci, Allah itu maha kudus. Tidak boleh ada secuil noda dosa pun yang ada di satu tempat atau satu wadah, atau jika seorang ingin menghadap Tuhan, maka dalam hadiratnya orang itu harus kudus, orang itu harus suci. Dia tidak layak di hadapan Tuhan jika ada satu cuil pun dosa. Nah, ini Tuhan yang maha besar itu akan berinkarnasi menjadi manusia dan masuk ke dalam rahim manusia, mengambil darahnya, mengambil dagingnya untuk menjadi darah dan dagingnya sendiri. Maka darah dan daging orang itu tidak boleh berdosa karena Allah adalah kudus. Jika ada dosa dalam tubuh dan daging manusia itu, maka Allah tidak bisa masuk ke dalamnya untuk berinkarnasi. Makanya konsekuensi logisnya Bunda Maria itu harus bersih dari noda dosa, baik dosa asal maupun dosa-dosa pribadinya. Karena Yesus Sang Allah Putra yang berinkarnasi menjadi manusia akan mengambil darah dan daging manusia yang namanya Maria untuk menjadi darah dan dagingnya sendiri. Konsekuensinya, darah dan daging dari Maria itu harus suci supaya darah dan daging Yesus itu suci, tak bernoda. Konsekuensi logis. Paham ya? Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.